Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang cerah ini kita sudah bersama Ibu Mulyanti SPD sebagai penanggung jawab urusan kurikulum di SMP Negeri 1 Jambu. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai beliau mengenai nilai-nilai dasar ASN yang biasa dikenal dengan istilah aneka. Sebagai ASN, kita harus menerapkan nilai-nilai dasar ASN yaitu aneka. Yang mau saya tanyakan, apakah Ibu paham mengenai aneka tersebut? Saya paham, sepengetahuan saya, sepemahaman saya ya Bu, aneka itu akuntabilitas, kemudian nasionalisme, etika, komitmen, dan yang terakhir anti korupsi. Itu sepemahaman saya, aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika, komitmen, dan anti korupsi. Terima kasih. Untuk yang kedua, apakah di lingkungan kerja Ibu sudah mengimplementasikan nilai-nilai aneka tersebut? Sudah, dalam arti saya sebagai ASN berusaha untuk mengimplementasikan 5 hal tersebut. Jadi menurut saya berusaha melaksanakan apa yang disebut dengan aneka. Ya, yang ketiga, bagaimana penerapan nilai dasar ASN yaitu aneka tadi di lingkungan kerja Ibu? Yang pertama tadi akuntabilitas. Akuntabilitas itu menurut saya lebih pada aktivitas yang bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi selaku ASN di sekolah ini, saya berusaha apa-apa yang saya lakukan itu bisa saya pertanggungjawabkan. Sebagai orang yang dipercaya di urusan kurikulum, tugas-tugas yang dibebankan kepada saya laksanakan dan saya bisa mempertanggungjawabkan. Termasuk saya sebagai guru pun, apa-apa yang saya laksanakan, tugas keilmuan saya itu juga harus bisa saya pertanggungjawabkan kepada anak-anak. Misalkan saya memberikan nilai, kemudian memberikan keputusan atas apa yang dipelajari anak, itu juga saya berusaha untuk hal-hal tersebut bisa saya pertanggungjawabkan. Begitu. Kemudian yang nasionalisme itu menurut saya cenderung pada paham yang menganggap bahwa kesetiaan kita tertinggi itu untuk negara, begitu, untuk bangsa. Ya. Jadi kalau diterapkan di sekolah ini, artinya kita itu benar-benar mencintai sekolah ini, begitu. Kalau negara kita itu dasar negaranya itu Pancasila, berarti saya berusaha menerapkan nilai-nilai Pancasila di sekolah ini. Kalau misalkan kita terapkan kepada anak-anak, berarti nilai-nilai dasar Pancasila itu saya harus adil pada anak-anak. Kemudian untuk sila-sila yang lain berarti saya juga mampu bekerja sama dengan teman-teman. Kemudian untuk sila yang lain, misalkan sila keempat, berarti saya juga harus biasa bermusyawarah bersama dengan teman-teman, juga termasuk kepada anak-anak, termasuk memanusiakan anak-anak, begitu. Menurut saya seperti itu. Jadi nasionalisme secara umum memang paham bahwa kita itu setia pada bangsa dan negara. Kemudian untuk di sekolah ini saya berusaha menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila pada lingkungan pekerjaan saya. Kemudian yang etika, jelas sebagai ASN kita harus punya etika. Sebagai guru di lingkungan kerja ini kita punya kode etik guru. Kemudian komitmen ya tadi yang keempat ya. Komitmen berarti saya sebagai ASN itu harus punya target, begitu, harus punya apa yang mau saya capai. Komitmen saya, apa yang saya kerjakan itu harus lebih baik, begitu. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Kemudian komitmen saya juga, kita harus bekerja itu kreatif, kemudian inovatif, begitu, punya hal yang baru, sehingga target yang kita tentukan itu bisa kita capai.
Yang jelas kita punya komitmen bahwa apa yang kita kerjakan harus selalu lebih baik hari ini, lebih baik dari hari kemarin begitu. Hari esok juga harus lebih baik dari hari ini. Kemudian yang terakhir, anti korupsi. Menurut saya untuk di sekolah ini saya berusaha menerapkan hal itu. Misalkan saja saya bekerja itu dengan jujur, kemudian tanggung jawab. Anti korupsi berarti saya disiplin. Kalau di sekolah ini diberlakukan masuk jam 7 pulang jam 2, saya berusaha untuk mentaati aturan-aturan yang ada di sekolah ini. Kemudian dengan anak-anak pun saya juga berusaha saat yang ngajar saya juga harus mengajar. Begitu Bu, itu yang bisa saya sampaikan tentang Anissa. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Bu Mulyanti. Untuk wawancara yang kedua, saya sudah bersama narasumber kita, Ibu Jariah SPD, sebagai penanggung jawab urusan kesiswaan SMP Negeri 1 Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai Ibu mengenai nilai-nilai dasar ASN, yaitu Aneka. Sebagai ASN, kita harus menerapkan nilai-nilai dasar tersebut. Apakah Ibu paham mengenai Aneka tersebut? Ya, kami sebagai ASN sangat paham sekali apa itu Aneka. Yang kedua, apakah di lingkungan kerja Ibu sudah mengimplementasikan nilai-nilai Aneka tersebut? Sudah. Yang ketiga, bagaimana penerapan nilai dasar ASN, yaitu Aneka, di lingkungan kerja Ibu? Ya, penerapan nilai-nilai dasar ASN di lingkungan kerja kami, yang pertama adalah akuntabilitas. Di lingkungan kami kerja itu ada 2 tenaga. Yang pertama tenaga pendidik, yaitu terdiri dari beberapa guru. Yang guru atau pengajar itu memiliki tanggung jawab selain mengajar juga memiliki tugas sampiran. Maka kami sebagai pendidik ini harus melaksanakan sesuai dengan tupoksi kita. Yang kedua adalah tenaga kependidikan, yaitu yang terdiri dari orang belakang dan bisa disebut sebagai penjaga malam atau Pak Bon. Dan yang kedua adalah tenaga administrasi. Beliau-beliau ini melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksi masing-masing. Yang kedua adalah nasionalisme. Sebagai anggota ASN, kita harus punya jiwa rela berkorban. Seperti yang kita terapkan, contohnya adalah sebelum pandemi kita setiap hari Senin dan hari besar kita melaksanakan upacara. Nah, pelaksanaan upacara ini harus diikuti oleh semua tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dan kami melaksanakannya harus tepat waktu. Yang kedua, kita harus datang tepat waktu juga sebelum pelajaran dimulai. Jadi sebelum jam 7 kami sudah harus datang atau sampai di sekolahan. Yang ketiga adalah etika. Dalam penerapan etika ini, kita selalu bersikap sopan, ramah, sapa, santun kepada siapapun. Contohnya, kita harus menjaga hubungan baik dengan sesama ASN. Yang kedua, kita juga menjalin hubungan baik dengan kedinasan. Yang ketiga, kita juga mengadakan hubungan baik dengan masyarakat, entah itu masyarakat sekitar sekolahan kami atau kepada wali murid. Yang keempat adalah komitmen. Dalam rangka mencapai mutu pendidikan di sekolahan kami untuk meningkatkan mutu di bidang akademik, sebelum pandemi kami melaksanakan pelajaran tambahan yang dilaksanakan secara bergilir sesuai jadwal. Yang kedua adalah di bidang non-akademik. Untuk meningkatkan mutu di bidang non-akademik ini,
kami memiliki program yaitu ekstrakurikuler, di mana ekstrakurikuler yang kami programkan ini sesuai dengan bakat dan minat dari anak-anak, sehingga anak-anak atau peserta didik ini bebas memilih 1, 2, sampai 3. Ada pilihan wajib dan non wajib. Yang wajib diikuti untuk mengembangkan potensi anak didik kami, sehingga kalau ada perlombaan kami bisa mengikuti dan alhamdulillah bisa mencapai hasil yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ke depan anak-anak lulusan SMP Negeri 1 Jambu ini bisa mendapatkan sekolahan yang baik dan bisa mengembangkan bakat dia yang sudah dibina dari SMP untuk ditingkatkan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kelima adalah anti korupsi. Di tempat kami kerja itu bos yang sebagai dana operasional sekolah, dalam pelaksanaannya bahwa pengelolaan bos ini yang dikelola oleh bendahara bos bersama-sama krunya membuka pintu kepada siapapun untuk mengetahui baik pemasukan maupun pengeluaran dari bos. Dan bendahara bos juga memasang papan pajang yang baik pengeluaran ataupun pemasukan dan saldo itu bisa dilihat siapa saja. Bisa dilihat oleh anggota ASN di SMP 1 Jambu, juga bisa dilihat oleh siapapun yang datang, terutama wali murid. Dan kami juga membuka pintu kepada wali murid untuk mengetahui, untuk menanyakan manakala ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Itulah yang kami terapkan, nilai-nilai dasar di sekolahan kami. Saya kira cukup. Manakala ada yang perlu ditanyakan, kami masih siap menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Jariah atas waktu yang telah diberikan. Untuk wawancara ketiga, saya sudah bersama Ibu Ambar Arum sebagai orang tua peserta didik dari Langtar Kusuma kelas 8 yang beralamat di Wawarlor Jambu. Pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai Ibu kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan di SMP Negeri 1 Jambu. Ya, yang pertama, bagaimana pendapat Ibu dengan prosedur pelayanan yang ada di SMP Negeri 1 Jambu? Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Menurut saya pelayanan yang ada di SMP Jambu sudah sangat bagus, melayani dalam hal dari untuk wali murid dan untuk siswanya juga sangat bagus. Untuk dari wali murid, misalnya ketika ada orang tua yang datang ke sekolah, para guru sudah siap untuk menerima dengan keceriaan dan ditanggapi dengan baik. Kemudian keperluannya apa dimasukkan ke dalam ruang tamu. Kemudian kalau untuk siswanya itu ketika ada anak-anak yang mengalami kesulitan, wali kelas sebagai penghubung menghubungkan kepada guru mata pelajarannya. Kemudian anaknya tadi menanyakan kesulitan apa yang dia alami saat pembelajaran. Kemudian kalau pelayanan dalam hal sarana prasarana yang kami lihat di sini, anak kami dibuat senyaman mungkin, karena kalau ada sarana dan prasarana yang kurang baik ataupun membahayakan untuk anak-anak kami, maka sarana prasarana tadi segera diperbaiki agar saat tatap muka anak-anak kami bisa menjadi lebih nyaman saat belajar. Begitu. Ya, mungkin ada saran atau harapan Ibu untuk SMP Negeri 1 Jambu? Kalau harapan saya untuk SMP Jambu, karena saat ini adalah pandemi, menggunakan pembelajaran blended learning, di mana campuran antara tatap muka dan daring. Kalau tatap muka sih tidak bermasalah,
Tapi kalau daringnya mohon bisa dipikirkan kembali tugas-tugas yang diberikan ke siswa itu memberatkan atau tidak, karena di rumah fasilitasnya akan berbeda dengan di sekolahan. Begitu, Bu. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu Arum. Untuk wawancara yang keempat, saya sudah bersama Ibu Asti Yulianti sebagai orang tua peserta didik dari Saskia India Suryani Tias kelas 9 yang beralamat di Jambu. Pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancari Ibu kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan SMP Negeri 1 Jambu. Yang pertama, bagaimana dengan prosedur pelayanan yang ada di SMP Negeri 1 Jambu? Selama saya sebagai orang tua murid di SMP Negeri 1 Jambu, saya merasa pelayanan yang diberikan baik dari bapak atau ibu guru atau pegawainya sangat baik dan ramah dalam melayani saya sebagai orang tua murid. Ya, yang kedua, bagaimana pelayanan Bapak Ibu guru dalam pembelajaran di tengah pandemi? Proses pembelajaran anak saya selama sekolah di SMP 1 Jambu, walaupun dalam situasi pandemi seperti ini, respon Bapak Ibu gurunya sangat baik. Mereka siap memberikan pembelajaran baik ketika tatap muka ataupun ketika anak belajar daring dari rumah. Bapak Ibu gurunya sudah siap membantu jika anak saya mengalami kesulitan dalam memahami materi lalu hanya berkomunikasi menggunakan media WhatsApp. Yang ketiga, mungkin apa saran dan harapan Anda untuk SMP Negeri 1 Jambu? Saran dan harapan saya untuk SMP Negeri 1 Jambu adalah semoga Bapak Ibu guru selalu sabar dan diberikan kesehatan untuk mendidik anak-anak kami. Selalu memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Selalu menjaga komunikasi baik antara Bapak, Ibu, guru dengan orang tua, sehingga saya sebagai orang tua bisa mengetahui perkembangan belajar anak saya. Ya, terima kasih kepada Ibu Asti atas waktu yang sudah diberikan.